Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi mungkin teman-teman sedang menanti-nanti ya dibukanya pendaftaran seleksi P3K gelombang 2 yang rencananya akan dibuka di tanggal 17 November 2024. Kemudian hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Jadi ada hal penting yang harus diingat dan harus diperhatikan oleh teman-teman calon pelamar P3K untuk gelombang kedua. Jadi nantinya diharapkan pada pendaftaran P3K gelombang kedua tidak terjadi lagi ya seperti yang sudah terjadi pada pendaftaran P3K di gelombang pertama, yaitu masalah pengalaman kerja gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan betul formasi atau jabatan yang teman-teman lamar. Jadi formasi atau jabatan tersebut harus sesuai dengan pengalaman kerja teman-teman. Jangan sampai teman-teman memaksakan sesuai dengan kualifikasi pendidikan tertinggi yang teman-teman miliki, tetapi tidak menyesuaikan dengan pengalaman kerja teman-teman sebagai honorer. Sehingga jika teman-teman tetap memaksakan sesuai dengan kualifikasi tertinggi, kualifikasi pendidikan tertinggi teman-teman, maka nanti dipastikan tidak akan memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi. Karena syarat pengalaman kerja yang dimiliki tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Hal ini adalah hal yang penting yang harus diingat dan diperhatikan oleh teman-teman calon pelamar P3K untuk gelombang kedua. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer calon pelamar P3K tahap 2 ya atau gelombang kedua harus memperhatikan hal penting ini. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Wahai honorer calon pelamar P3K 2024 tahap 2, perhatikan hal penting ini. Kita coba bacakan ya. Pelamar P3K 2024 di lingkungan Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi sebanyak 2.102 orang. Dari 2.102 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, mayoritas berasal dari formasi tenaga teknis, kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Nunukan, Mutik Hasan Nasir di Nunukan Selasa 5 November 2024. Dari 2.102 pelamar, P3K 2024 tahap 1 yang dinyatakan memenuhi syarat terdiri dari tenaga guru 175 orang, tenaga kesehatan 283 orang, dan tenaga teknis 1.644 orang. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 400 pelamar P3K tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi. Mutik menjelaskan, kesalahan umum yang menyebabkan pelamar P3K 2024 tahap 1 dinyatakan TMS adalah ketidaksesuaian antara bidang yang dilamar dengan pengalaman kerja. Seperti petugas laundry yang bekerja di RSUD mendaftar di Dinas Perpustakaan. Ini jelas tidak relevan, ujarnya. Selain itu, banyak pelamar yang terlalu berpatokan pada jenjang pendidikan tanpa memperhatikan bidang tugas yang dibutuhkan. Mereka memaksakan untuk melamar pada formasi yang membutuhkan kualifikasi pendidikan lebih tinggi. Padahal bisa saja melamar pada formasi yang sesuai dengan pengalaman kerja mereka, tambah Mutik. Mutik menegaskan bahwa konsep P3K adalah mengangkat tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sehingga yang paling penting adalah bidang tugas, bukan kualifikasi pendidikan. Bagi pelamar yang tidak lolos seleksi P3K penuh waktu, masih ada peluang untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun hal itu tergantung pada kebutuhan dan formasi yang tersedia. Mutik menekankan pentingnya verifikasi data selama proses seleksi. BKPSDM Kabupaten Nunukan menemukan beberapa pelamar yang memalsukan data masa kerja. Mereka langsung dinyatakan TMS dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah, tegasnya. Kabupaten Nunukan menyediakan 1.122 formasi P3K 2024
yang terdiri atas 472 formasi guru, 300 formasi kesehatan, dan 350 formasi tenaga teknis. Ya, jadi itulah ya hal penting yang harus diperhatikan oleh calon pelamar P3K di gelombang kedua. Jadi jangan selalu berpatokan pada ijazah tertinggi yang teman-teman miliki. Padahal ijazah tertinggi yang teman-teman miliki tersebut tidak sesuai dengan bidang tugas selama teman-teman bekerja sebagai honorer gitu ya. Jadi misal teman-teman nih sudah punya ijazah D3 keperawatan gitu. Tetapi teman-teman saat ini bekerja sebagai honorer itu kerjanya di laundry gitu. Hal tersebut tentunya bukan pengalaman sebagai perawat gitu, karena bidang tugas di laundry tentunya berbeda dengan bidang tugas di perawat. Apalagi teman-teman punya pengalaman kerja di laundry di rumah sakit, teman-teman mendaftar di dinas perpustakaan gitu ya. Dan di dinas perpustakaan ini bukan sebagai petugas laundry tentunya. Hal tersebut tentunya sangat tidak sesuai ya. Artinya bidang tugas atau pekerjaan yang teman-teman lakukan, pengalaman kerja yang teman-teman miliki selama menjadi honorer tidak sesuai dengan jabatan yang akan teman-teman lamar. Sehingga hal ini harus diperhatikan agar teman-teman tetap bisa lolos pada saat proses seleksi administrasi. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.